Saudara, bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo disorot karena tampil di video azan di televisi. Ada juga bakal Cawapres Koalisi Perubahan, Caimin mau gratiskan BBM kalau menang Pilpres. Nah, kalau sudah begini, ada dugaan apakah kontestan Pilpres curi start kampanye duluan? Ada sanksinya kah? Kita diskusi bersama Zeki Rahmat. Ada yang tampil di azan televisi. Terus juga ada yang udah janjiin BBM gratis kalau terpilih. Loh, kampanyenya belum dimulai tapi kok udah ada aja dugaan curi start duluan. Bakal kena sanksi nggak yang kayak gini? Kita diskusi. Lagi azan maghrib di televisi, ada bakal capres PDIP Ganjar Pranowo yang tiba-tiba muncul di dalamnya. Sontak ini langsung jadi perbincangan sana-sini. Makin panas soalnya lagi di tahun politik. Banyak yang mempertanyakan kalau ini bagian dari kampanye. Tapi ada juga yang menilai bahwa ini bagian dari politik identitas yang dimainkan sama kubu Ganjar Pranowo. Komisi Penyiaran Indonesia juga bersikap. KPI mengirimkan surat kepada stasiun televisi yang nayangin Ganjar saat azan maghrib. KPI bilang lagi nunggu respon TV terkait untuk dimintai keterangan. Tudingan politik identitas ini pun dibantah oleh PDI Perjuangan. PDIP bilang video Ganjar Pranowo di dalam azan maghrib itu yang tayang di beberapa televisi itu bukan bagian dari politik identitas. Ya, politik identitas itu disampaikan oleh orang-orang yang tidak punya rekam jejak prestasi. Pak Ganjar menampilkan spiritualitas sebagai negara yang menjalankan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak ada rekam jejak sedikit pun politik identitas dari Pak Ganjar dan juga PD Perjuangan. Kami Partai Nasionalis Soekarnois yang menjadikan sila ketuhanan menyatu dengan sila kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan juga berjuang untuk keadilan sosial. Itu merupakan hal yang mencerminkan spiritualitas kita sebagai bangsa, ajakan yang baik, dan menurut saya ya itu sama sekali tidak ada kaitan dengan politik identitas. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu juga turut mendalami adanya dugaan pelanggaran atas munculnya Ganjar Pranowo di dalam video azan yang tampil di beberapa stasiun televisi. Komisioner Bawaslu bilang akan melakukan penelusuran lantaran televisi tersebut menggunakan frekuensi publik dan waktu kampanye juga belum dimulai. Yang dilakukan oleh bakal calon presiden dan wakil presiden ketika itu ramai ya dan menjadi atensi publik, penyelenggara pemilu tidak bisa berbuat banyak karena mereka berdalih regulasinya tidak cukup. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa ada ketentuan di dalam pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Nah, di pasal 276 ini disampaikan ya bahwa kampanye pemilu itu dilaksanakan sejak 25 hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi hingga kabupaten kota, dan juga 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden, sampai dengan dimulainya masa tenang. Nah, jadi ada regulasi yang menyatakan bahwa kampanye untuk capres-cawapres itu hanya bisa dilakukan 15 hari setelah ditetapkan pasangan calon untuk Pilpres. Nah, tetapi kondisi hari ini ketika dikontekstualisasikan dengan sosialisasi berkedok kampanye yang dilakukan oleh baca pres ataupun baca wapres, nah ini yang sayangnya tidak bisa dilakukan karena regulasi kita Undang-Undang Pemilu tidak mengatur hal itu. Nah, ini yang kami rasa ya, kami di Perludem mengkritisi sebetulnya. Jangan sampai frekuensi publik yang digunakan untuk kepentingan calon tertentu, dan salah satunya adalah televisi. Karena televisi menggunakan frekuensi publik yang kita tahu peruntukannya itu harusnya digunakan untuk kepentingan publik. Nah, itu baru Ganjar Pranowo. Nah, ini ada lagi nih, bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, yang juga ngasih angin segar. Caimin bilang mau ngasih BBM gratis kalau dirinya menang di Pilpres nanti. Seberapa realistis janji BBM gratis ini dan terus masuk ke dalam kampanye dini nggak ya? Ini harus dilakukan dan didalami oleh Bawaslu untuk bisa membedakan
apakah janji terkait dengan BBM gratis ini masuk dalam konteks janji politik ya, yang itu dilakukan belum masa kampanye, atau memang bagian dari pendidikan politik yang memang dijamin juga di dalam Undang-Undang Pemilu. Sehingga dari kasus ini kita bisa lihat bahwa Bawaslu memiliki peran penting untuk memperdalam statement yang disampaikan oleh Bacawa Pres terkait dengan BBM yang digratiskan. Nah ini yang udah nyuri start kampanye itu banyak banget. Di daerah petugas bahkan udah cepot-cepotin atribut kampanye karena belum waktunya. Di Ciamis, atribut partai politik dicopot Satpol PP. Meski pengurus partai politik merasa keberatan karena pencopotan ini, tapi perwakilan Bawaslu dan KPU akan memberitahu dan mengedukasi siapapun yang menghalangi penertiban alat peraga politik di luar masa kampanye. Nah, KPU udah nentuin waktu kampanye buat pasangan Capres dan Cawapres. Ada di tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye ini terdiri dari pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan alat kampanye, hingga debat Capres-Cawapres dan media sosial. Terus ada 21 Januari sampai 10 Februari 2024 yang terdiri dari kampanye, iklan media massa cetak, elektronik, dan daring. Waktu kampanye udah ditentuin sama KPU. Jangan belum mulai tapi aturan udah dilanggar. Yuk bijak ikuti waktu dan aturan kampanye. Saya Zakir Ahmad pamit, terima kasih. Sampai jumpa.